warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi rahimahullah taala. Kita masih di dalam bab yang sama mengenai ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan membaca hadis berikutnya, saya sampaikan sebuah faedah sebagai pengantar. Baik, mohon maaf ibu-ibu di atas. Kasihan bapak-bapak di bawah terganggu sama suaranya. Adik-adik juga yang di belakang mohon bisa tenang. Baik, kalau kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW memiliki beberapa kekhususan hukum dalam sebagian perkara ibadah. Nabi SAW berlaku hukum khusus untuk beliau. Saya berikan sebagian contoh. Nabi SAW secara hukum diizinkan oleh Allah untuk menikah sampai dengan 9 istri. Kalau untuk umat beliau maksimalnya berapa Pak? Laki-laki umat Muhammad maksimal menikah dengan berapa istri? 4. Ini hukum untuk kita semua, maksimal. Contoh yang kedua, kekhususan untuk Nabi. Nabi SAW sudah pernah kita singgung, menurut sebagian ulama hukum sholat malam itu wajib bagi Nabi, tidak wajib bagi kita. Menurut pendapat sebagian ulama seperti itu. Makanya Nabi kalau terlewat sholat malam, beliau harus mengqadha'nya, mengganti di siang hari, karena ini kewajiban beliau. Lalu yang ketiga, Nabi kalau tidur itu tidak membatalkan wudu. Ya, kalau tidur dalam posisi wudu, wudu beliau tidak batal. Berbeda dengan kita. Kalau tidurnya pules dalam, maka bisa batal tidur seseorang. Bisa batal wudu seseorang. Ada lagi yang bisa menyebutkan kekhususan hukum bagi Nabi? Yang keempat adalah Nabi itu boleh berboncengan dan berkhulwat dengan wanita karena beliau aman. Ya, dalam sebagian riwayat Nabi, dalam sebuah riwayat Nabi diriwayatkan menawarkan boncengan kepada Asma binti Abi Bakar, istrinya Zubair. Asma sebetulnya mau naik, ini kesempatan mengambil faedah ilmu dari Nabi, tapi Asma ingat suaminya pencemburu besar. Siapa suaminya tadi? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam terkenal sangat pencemburu. Dan ini dipuji oleh Nabi. Asma tidak mau naik, ditawari boncengan oleh Nabi. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, kata para ulama, ini kekhususan untuk Nabi. Nabi itu boleh membonceng wanita yang bukan mahram. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau menginap atau memasuki rumah wanita yang bukan mahram beliau. Ini khusus untuk Nabi. Adapun untuk umat beliau tidak diperbolehkan kalau bukan mahram. Nah, saya sampaikan ini sebagai pengantar untuk hadis yang berikutnya akan kita baca. Di antara kekhususan untuk Nabi SAW, tidak berlaku hukum bagi Nabi sholat sunnah duduk pahalanya setengah. Ini sudah saya sampaikan pengantar pada akhir pertemuan yang lalu. Bagi kita, sholat dalam kondisi berdiri itu hukumnya wajib. Untuk sholat wajib
Salat 5 waktu wajib berdiri. Boleh duduk kalau memang tidak mampu, sakit, maka boleh duduk. Ini untuk salat 5 waktu. Tapi kalau untuk salat sunnah, hukumnya seseorang boleh dia duduk meskipun tidak ada uzur, tidak sakit, tidak capek, tidak ada alasan apapun, maka dia boleh punya pilihan untuk duduk. Namun kita berikan catatan, salatnya, pahalanya, nilainya separuhnya. Kalau orang cuma malas saja, pengen salatnya duduk, salat ba'diyah maghrib tadi misalnya, salat duduk ya. Kalau ada lihat orang salat duduk jangan geger. Ini kita punya pilihan seperti itu. Nah, namun tidak berlaku untuk Nabi. Kalau Nabi salat sunnahnya meskipun beliau duduk tetap berlaku pahala sempurna. Itu diantara pelajaran yang akan kita ambil. Kita baca hadis nomor 280 di halaman 13 bagi peserta yang membawa buku. Kita baca kata Imam At-Tirmizi, haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'an haddatsana Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah. Diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi kita, kata ibunda Aisyah, anna Rasulullah SAW kana yusalli min al-lail 11 rak'atan. Ya maaf, bukan hadis ini, hadis yang berikutnya sepertinya. Oh, ini sudah kita baca ya, maaf. Ini batas pertemuan kita yang kedua, hadis yang terakhir. Ada yang mencatat kita terakhir sampai mana hadis? 280 sudah? Sudah ya, 282 sekarang, mohon maaf. Baik, kita baca saja 281. Kata ibunda Aisyah, maaf, kita baca dari hadis 280. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yusalli min al-lail 11 raka'atan yutiru minha biwahidah fa iza faragha minha ittaja'a ala shiqqihi al-ayman. Kebiasaan Rasulullah SAW, beliau melaksanakan sholat malam selama 11 rakaat, sebanyak 11 rakaat dengan 1 rakaat witir. Ketika beliau selesai menunaikan sholat malam, beliau kembali berbaring dengan bertumpu pada badan beliau yang sebelah kanan. Maka ini dia hadis yang pertama yang kita baca pada pertemuan kali ini. Informasi utamanya di situ disebutkan oleh ibunda Aisyah, kebiasaan Nabi SAW sholat malam adalah sebanyak 11 rakaat. Nah, sepertinya kita jauh mundurnya. Ada yang ingat terakhir kita sampai hadis berapa? Berapa Ibu? 200? 210. Terakhir di situ. 28. Sekarang 281, mohon maaf. Oh, penomorannya yang salah di tempat saya, makanya saya bingung. Oh ya, mohon maaf. Jadi sekarang 282 yang di halaman 14 ya. Betul? 281 sekarang. Baik. Kita baca hadis nomor 281 sekarang. Kata Imam At-Tirmizi, hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Hushaim qala hadatsana Khalid al-Hazza an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah. Kata Abdullah bin Syaqiq, aku bertanya kepada ibunda Aisyah tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai salat tatawwu' beliau, yaitu salat sunnah yang beliau laksanakan.
Yang mengenai salat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, Abdullah bin Syakik bertanya kepada Ibunda Aisyah. Sehingga ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian hikmahnya tadi kita sampaikan, apa hikmahnya Nabi itu boleh menikah sampai 9 istri? Agar semakin banyak teriwayatkan perbuatan beliau itu. Kaum muslimin jadi punya banyak pilihan, bisa tanya kepada Aisyah, bisa tanya kepada Hafsah, bisa tanya kepada Ummu Salamah, dan semua istri yang 9 itu ketika Nabi wafat semuanya masih hidup. Bahkan termasuk lama hidup mereka. Sehingga banyak ilmu yang tersampaikan kepada kita. Maka ini contohnya Ibunda Aisyah ditanya oleh salah seorang ketika itu yang bernama Abdullah bin Syakik. Lantas Ibunda Aisyah berkata, kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Beliau kalau salat malam, beliau salat dengan berdiri sangat lama, terkadang beliau berdiri, terkadang beliau juga melaksanakan salat malam dalam kondisi duduk. Jadi terkadang Nabi berdiri, kadang Nabi duduk. Fa iza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Kalau Nabi posisi salatnya dalam posisi berdiri, maka beliau ruku' dan sujudnya juga sebagaimana ketika berdiri. Dalam artian ruku' dan sujudnya normal. Wa iza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Kalau Nabi membaca surat dalam kondisi duduk, lantas ruku' dan sujudnya juga duduk. Jadi apa maksudnya hadis ini? Riwayat sebelumnya yang kita baca, Nabi SAW itu diriwayatkan kalau beliau sholat malamnya duduk, baca surat duduk Al-Fatihah, baca Al-Baqarah misalnya duduk. Ketika beliau mau ruku, beliau berdiri terlebih dahulu. Baru kemudian ruku, sami Allahu liman hamidah, sujud dan seterusnya, caranya normal. Ini riwayat yang sebelumnya. Maka di riwayat yang berikutnya tadi yang kita baca, ada keterangan yang berbeda. Di situ dikatakan Nabi kalau sholatnya berdiri untuk bacaan Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya itu berdiri, beliau rukunya dalam kondisi normal. Tapi kalau beliau sholatnya duduk, maka rukunya juga gayanya seperti orang ketika duduk. Tidak Nabi berdiri, rukunya posisi normal, tapi beliau duduk. Rukunya demikian juga sujudnya. Ya, bagaimana ruku dan sujud dalam posisi duduk? Sebagaimana sudah diajarkan kita kalau safar di pesawat mau umroh seperti apa. Yang penting adalah ketika ruku dan sujud itu posisi lebih rendah. Tidak ada berapa derajatnya, harus 45 derajat, tidak ada. Yang penting dia lebih rendah daripada posisi ketika berdiri. Nah, maka di sini hadis ini seakan-akan bertentangan. Ya, tadi mengatakan, hadis sebelumnya mengatakan kalau beliau duduk, kalau mau ruku berdiri duduk. Maka bagaimana mengkompromikannya? Maka cara mengkompromikannya adalah riwayat yang pertama itu ketika Nabi SAW masih muda. Ya, maka inilah pentingnya kita belajar hadis dilengkapi dengan asbabul wurud, dilengkapi dengan pemahaman terhadap konteks hadis. Contohnya adalah dalam kasus ini, seakan-akan bertentangan, tapi ternyata kesimpulannya adalah Nabi berdiri ketika beliau masih muda. Ketika beliau sudah semakin tua, posisinya baik berdiri, ruku, sujudnya itu untuk posisi duduk. Bahkan nanti kita baca riwayatnya, Nabi menjelang wafat itu hampir selalu sholat malamnya itu dalam posisi duduk. Menjelang wafat beliau sudah usia tua, sholat malamnya dilakukan mayoritasnya dalam posisi duduk. Ini contoh, Pak. Contoh lainnya, Pak, ya, yang seakan-akan bertentangan adalah masalah duduk istirahah, Pak. Apa itu duduk istirahah? Duduk istirahat dari bangkit
setelah sujud kedua di rakaat pertama mau menuju rakaat kedua. Sujud terakhir di rakaat pertama, kita mau bangkit ke rakaat kedua. Sebagian orang duduk berhenti terlebih dahulu, dia istirahat, sebagian lagi langsung berdiri. Memang ada dua riwayat, namun wallahu alam pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah sebagian ulama yang berupaya mengkompromikan, yang mengatakan bahwasanya Nabi itu duduk istirahat ketika beliau sudah mulai tua. Fisiknya tidak kuat lagi untuk langsung berdiri setelah sujud, langsung berdiri, sudah tidak leluasa. Maka sebagian ulama mengatakan ini dianjurkan, duduk istirahat itu hanya dianjurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang sudah sepuh hukumnya anjuran duduk istirahat. Tapi bagi yang masih muda-muda, tidak ada kebutuhan untuk duduk istirahat, yang paling baik adalah langsung berdiri. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Baik, hadis berikutnya dari Ishaq bin Musa al-Ansari. Kata Imam Tirmizi, qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, qala hadatsana Ma'an, qala hadatsana Malik an Ibn Shihab an Sa'ib ibn Yazid an al-Muttalib ibn Abi Wada'ah as-Sahmi an Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari ibunda Hafsah. Ya, lagi-lagi diriwayatkan dari istri Nabi. Ya, kalau urusan-urusan salat malam, urusan-urusan dalam rumah, ini kebanyakan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh istri-istri Nabi, karena mereka yang menghadapi Nabi di dalam rumah. Hafsah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bis-surati fayurattiluha hatta takuna atwala min atwali minha." Kata Hafsah, Rasulullah SAW itu beliau melaksanakan sholat sunnah dalam kondisi duduk. Nabi SAW itu melaksanakan sholat sunnah dalam kondisi duduk. Maka ini berbicara di usia senja Rasulullah SAW. Beliau membaca satu surah dan membacanya dengan tartil, sehingga menjadi lebih panjang dari surah yang paling panjang yang pernah beliau baca. Artinya Nabi SAW di dalam salat malam beliau membaca surat-surat itu secara tartil, Pak, secara pelan-pelan. Apa definisi tartil? Adalah dipenuhi hak-hak huruf itu, tidak dibaca cepat. Ya boleh baca cepat juga boleh, seperti kita baca salat sunnah ketika dalam salat-salat yang sir, ini dibaca secara cepat, secara sardan. Tapi Nabi kalau salat malam Nabi membaca tartil, secara lambat, slow seperti itu. Baik, hadis yang berikutnya, hadis nomor 283 sekarang. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani, qala hadatsana Al-Hajjaj ibn Muhammad an Ibn Jurayh, qala akhbarani Utsman ibn Abi Sulaiman anna Aba Salamah ibn Abdurrahman akhbara anna Aisyah akhbaratha. Ibunda Aisyah pernah mengabarkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalisun. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Kata Ibunda Aisyah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat sampai mayoritas salat yang beliau kerjakan itu dalam kondisi duduk. Artinya menjelang wafat Nabi itu semakin sering melakukan salat dalam kondisi duduk. Ini berbicara untuk sholat sunnah. Ya, ini berbicara untuk sholat sunnah, maka mayoritas sholat Nabi lakukan dalam posisi duduk. Hadis berikutnya nomor 284. Sekarang kita berpindah. Tadi hadis-hadis tadi dari awal bab kita baca itu mengenai sholat malam Nabi. Sekarang penulis berpindah mengenai sholat sunnah rawatib. Kita baca hadis berikutnya. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim qala hadatsana Ayyub an Nafi' an Ibn Umar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla az-zuhri. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan
2 rakaat sunnah sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, aku juga melaksanakan salat sunnah rawatib 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, lalu Nabi SAW melaksanakan 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah beliau. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan beliau juga melaksanakan 2 rakaat ba'diyah isya di rumahnya. Maka apakah berdasarkan hadis ini kita bisa menyimpulkan salat yang dianjurkan di rumah itu hanya salat sunnah ba'diyah maghrib dan salat sunnah ba'diyah isya? Jawabannya tidak. Jawabannya semua salat sunnah itu tetap dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah selama kita mampu. Kenapa di sini Abdullah bin Umar menyebutkan salat maghrib dan salat isya yang Nabi melaksanakan ba'diyahnya di rumah? Ya karena memang demikian kondisi Nabi ketika itu. Bisa jadi ada hajat untuk sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya, ada hajat tertentu, makanya Nabi melaksanakan di masjid, dilihat oleh Abdullah bin Umar ketika itu. Bisa jadi ada kebutuhannya. Namun kembali kalau kita berbicara tentang hukum asal sholat sunnah itu, yang paling afdal adalah dilaksanakan di rumah. Ini asalnya. Kecuali kalau ada hajat untuk dikerjakan di masjid. Wallahu a'lam, di antara hajat Nabi mungkin kenapa Nabi melaksanakan di masjid dalam rangka mengajarkan orang-orang. Ada orang baru masuk Islam misalnya, diajarkan cara sholat seperti apa, maka Nabi sekaligus untuk menunjukkan kepada orang tersebut, makanya dilaksanakan di masjid. Atau karena alasan-alasan yang lainnya. Ya, maka kalau tidak ada hajat, pada asalnya Nabi mengerjakan sholat sunnah itu di rumah. Maka di sini yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar semuanya adalah sholat sunnah yang muakkadah. Salat sunnah rawatib yang sangat-sangat ditekankan. Berapa jumlahnya di situ yang disebutkan? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Berarti hanya disebutkan di sini 8 rakaat. Ini termasuk yang muakkadah. Berapa total jumlah yang muakkadah? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan 10 rakaat, sebagian mengatakan 12 rakaat. Pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam adalah 12 rakaat. Salat sunnah rawatib yang muakkadah jumlahnya 12 rakaat. Kita baca terlebih dahulu riwayat-riwayat yang lainnya sebelum kita simpulkan nanti. Hadis berikutnya nomor 285, kata Imam Tirmizi rahimahullah taala, qala hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim qala hadatsana Ayyub an Nafi' an Ibni Umar. Diriwayatkan dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, haddatsatni Hafsah. Bayangkan, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Hafsah. Apa hubungan Abdullah bin Umar dengan Hafsah? Hubungannya apa? Saudara, sama-sama anaknya Umar bin Khattab, kakak adik ini. Abdullah bin Umar meriwayatkan dari saudarinya yaitu Hafsah. Kata Hafsah, anna Rasulullah SAW kana yusalli rak'ataini hina yadlu'ul fajru wa yunadi al-munadi. Kata Hafsah, Rasulullah SAW biasa mengerjakan 2 rakaat ketika terbit fajar dan muazin telah mengumandangkan azannya. Muazin telah mengumandangkan azannya. Qala Ayyub salah satu periwayat hadis mengatakan, wa arahu qala khafifataini. Aku berpendapat dalam hadis tersebut ada tambahan lafaz, beliau mengerjakannya dengan 2 rakaat yang ringan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga di sini informasi utamanya adalah Nabi SAW diriwayatkan juga pernah mengerjakan salat 2 rakaat sebelum terbitnya atau ketika terbitnya fajar, ketika sudah dikumandangkan azan subuh. Itulah dia yang nama lainnya adalah salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah subuh. Ya, bahkan ini adalah bukan salat sunnah rawatib yang paling afdal, itulah dia salat sunnah fajar atau salat sunnah qobliyah subuh ini. Hadis berikutnya nomor 286, kata Imam Tirmizi,
Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Marwan ibnu Muawiyah al-Fazari an Ja'far ibni Burqan an Maimun ibni Mihran an ibni Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masaniya raka'atan. Aku menghafal bukan masaniyah tapi samaniyah. Aku menghafal dari Rasulullah SAW 8 rakaat. Raka'ataini qabla az-zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Lalu kata Abdullah bin Umar, hadatsatni Hafsah juga menceritakan kepadaku bi raka'atil al-ghadah wa lam akun arahuma minan nabi SAW. Kata Hafsah bahwasanya Nabi SAW juga melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, namun kata Abdullah bin Umar, aku belum pernah melihat Nabi SAW melaksanakan sholat tersebut. Apa maksudnya Abdullah bin Umar tidak melihat Nabi melaksanakan hal tersebut? Maksudnya bukan Nabi tidak mengerjakan, tapi dia tidak melihatnya. Karena kebiasaan Nabi melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh itu di dalam rumah. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, saya tidak pernah lihat Nabi mengerjakan sholat tersebut. Yang melihat hanya Hafsah, ya, saudarinya sendiri. Maka di sini inilah di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang menyebutkan bahwasanya sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditekankan, yang pahalanya lebih besar itu adalah 10. 8 riwayat dilihat oleh Ibnu Umar, 8 rakaat dilihat oleh Abdullah bin Umar, 2 rakaat diceritakan oleh saudarinya yaitu Hafsah. Total 10 rakaat. Jadi kita ulangi, yang muakkadah yang jelas adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang berpendapat 10. Di mana perbedaannya dengan yang berpendapat 12? Qobliyah zuhurnya. Bagi yang berpendapat 12 rakaat, yang muakkadah itu adalah 12 rakaat, maka qobliyah zuhurnya berapa? 4. Ya, qobliyah zuhurnya adalah 4. Nah, ini hadis berikutnya ya, hadis dari Ibunda Aisyah. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Abu Salamah Yahya ibnu Halif atau Ibnu Khalaf qala hadatsana Bishr ibnu Mufaddal an Khalid al-Hazza an Abdullah bin Syaqiq. Kata Abdullah bin Syaqiq, aku bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang salat Nabi. Maka Ibunda Aisyah mengatakan salat beliau adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Total 10 rakaat. Baik, kita baca hadis yang terakhir di dalam bab ini. Hadis nomor 288. Kata Imam Tirmizi, hadatsana Muhammad ibnu Musanna qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Asim ibnu Damrah yaqul sa'alna 'Aliyan an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nahar. Kata sebagian orang di zaman dulu, kami pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang salatnya Rasulullah SAW yang beliau kerjakan di siang hari. Pertanyaan mereka spesifik, salat apa yang dikerjakan oleh Nabi di siang hari? Maka apa jawab Ali bin Abi Thalib? Kata Ali, innakum la tutiquna zalika. Kalau aku kabarkan kepada kalian, kalian tidak akan mampu untuk meniru salatnya Rasulullah. Apa yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib tidak akan mampu meniru salatnya Rasulullah di sini? Kata para ulama, tidak mampu meniru konsistensinya. Kalau hanya meniru 1 hari, 2 hari, 3 hari, hanya dalam jumlah rakaat, tidak terlalu sulit, tidak terlalu banyak salat beliau di siang hari.
Tapi yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib, kalian tidak akan mampu untuk meniru sholatnya Rasulullah adalah dalam masalah konsistensi. Ini yang sulit, Pak. Karena tipikal Rasulullah itu seperti itu. Berdasarkan riwayat Ibunda Aisyah, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau beliau mengerjakan sebuah ibadah, beliau istiqomah mengerjakan ibadah tersebut sampai akhir hayat dikerjakan. Ya, maka ini yang sulit, kata Ali bin Abi Thalib, yang sulit itu ini. Kalau meniru sholatnya Rasulullah itu sulit dalam masalah konsistensinya. Namun kata sebagian orang ketika itu, man ataqqa zalika minna shalla, ya tidak apa-apa, kabarkan saja, barangkali ada di antara kami yang mampu untuk menirunya. Maka dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib, kana iza kanati syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna inda al-asr salat rak'atain. Ali bin Abi Thalib menunjuk ke arah barat. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kondisi matahari setinggi kondisi matahari sekarang sedang di barat itu, namun di posisi timur, bisa dipahami. Kalau posisi matahari setinggi waktu asar, namun ketika itu posisinya sedang di timur, berarti ini waktu apa? Waktu duha. Yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah waktu duha. Dan ini menunjukkan waktu yang paling afdal untuk sholat duha. Ini waktu yang paling afdal untuk sholat duha. Maka sholat duha itu bisa dimulai sejak waktu isyraq itu, 10 menit, 15 menit setelah matahari terbit, orang sudah bisa mulai sholat duha sampai menjelang datangnya waktu zuhur, sekitar 15 menit atau 10 menit menjelang waktu zuhur. Namun kalau ditanya waktu mana yang paling afdal untuk mengerjakan sholat duha, adalah ketika matahari sudah mulai memanas, kurang lebih tingginya seperti ketika waktu sholat asar. Berarti kalau setinggi matahari di waktu asar di pagi hari, kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 9 sampai jam 10. Ya kan, asar sekitar jam 3. Berarti kalau kita balik di posisi timur, kurang lebih sekitar jam 9-an sampai jam 10-an. Inilah waktu yang paling afdal untuk mengerjakan salat duha berdasarkan riwayat-riwayat yang lainnya juga. Maka disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, itulah dia, kalau sudah sampai pada waktu itu, maka Nabi SAW kemudian mengerjakan 2 rakaat. Berarti 2 rakaat duha di sini kan. Wa iza kanat asy-syamsu min hahuna ka hayatiha min hahuna inda az-zuhri shalla arba'an. Jika kondisi matahari dari arah timur dan barat sama, yaitu pada waktu zuhur, beliau salat 4 rakaat. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah qabliyah zuhur. Menurut Ali bin Abi Thalib, qabliyah zuhur Nabi adalah 4 rakaat. Wa ba'daha raka'atain. Lalu setelah itu barulah Nabi mengerjakan 2 rakaat. Jadi ini ba'diyah zuhurnya. Wa qabla al-'asri arba'an. Nabi juga mengerjakan salat sunnah sebelum asar, qabliyahnya sebanyak 4 rakaat. Yafsilu baina kulli raka'atain bitaslim 'ala al-malaikatil muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. Beliau menyampaikan salam kepada para malaikat muqarrabin serta para nabi dan pengikut mereka dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Oh, berarti dipisah ya, bitaslimnya dipisah. Baik. Berarti terjemahnya, beliau mengerjakan 4 rakaat sebelum asar dengan salam di setiap 2 rakaatnya. Maka ini menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan untuk sholat sunnah rawatib yang 4 rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di sini ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib, cara Nabi mengerjakan salat itu adalah bitaslim, dengan setelah 2 rakaat beliau salam. Karena memang sudah pernah kita singgung, ada 2 pendapat ulama tentang sholat sunnah rawatib yang bisa sampai 4 rakaat. Qabliyah zuhur, qabliyah asar itu boleh 4 rakaat.
Nah, bagaimana kalau kita mau salat 4 rakaat? Apakah 1 kali salam? Pendapat pertama mengatakan cukup 1 kali salam. Mengambil zahir hadis, sebagian ulama mengambil zahir hadis, disimpulkan 4 rakaat cuma 1 kali salam. Kalau 1 kali salam tidak pakai tahiyat awal. Kalau milih pendapat ini tidak pakai tahiyat awal, langsung tahiyatnya hanya di akhir saja. Tapi wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat berdasarkan banyak hadis yang menguatkan, di antaranya hadis yang kita baca tadi. Pendapat yang lebih kuat adalah untuk salat rawatib yang jumlahnya 4 rakaat itu dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka itu dia bab yang kita baca dari bab 40 mengenai ibadahnya Rasulullah SAW, dan yang dimaksudkan oleh Imam Tirmizi sebagai ibadahnya Rasulullah adalah sholat-sholat sunnah beliau. Baik, sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya mengenai sholat duha, barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu. Monggo Pak. Ya. Salat sunnah fajar, salat sunnah rawatib, salat sunnah qabliyah subuh, bahkan disebut dalam sebagian riwayat itu tidak pakai salat sunnah tapi salat fajar. Maka intinya hanya ada 2 rakaat Pak. Hanya ada 2 rakaat salat sunnah yang bisa kita kerjakan setelah masuk waktu subuh, sebelum dikerjakannya salat subuh. Waktu subuh sudah masuk, sudah azan. Sebelum kita salat subuh, hanya ada 2 rakaat salat sunnah yang bisa kita kerjakan. Itulah dia namanya salat sunnah fajar. Nama lainnya adalah salat sunnah rawatib qabliyah subuh. Jadi ini cuma perbedaan penamaan saja. Hakikatnya sama. Hanya 2 rakaat yang boleh kita kerjakan. Ya, kecuali kalau misalnya masuk ke masjid, mau dipisah salatnya boleh. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid tambah 2 rakaat sunnah fajar atau qabliyah subuh tadi, boleh seperti itu. Tapi intinya adalah jawabannya salat sunnah rawatib qabliyah subuh itu sama dengan salat sunnah fajar Pak. Hanya beda penamaan saja. Ya. Demikian. Mohon maaf, sana dulu. Ya. Salat sunnah qabliyah subuh dilaksanakan di rumah. Afdalnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Subuh apa zuhur Pak? Subuh itu qabliyahnya hanya 2 rakaat Pak, tidak boleh sampai 4 rakaat Pak. Ya, bahkan ini keras Pak. Dulu pernah ada di zaman dulu orang salat sunnah qabliyah subuhnya sampai 4 rakaat. Diingkari oleh salah seorang ulama, saya tidak ingat ulamanya siapa. Sufyan As-Sawri atau Al-Hasan Al-Basri. Dia marahi, tidak boleh sholat seperti itu. Kata orang yang sholat tersebut, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Kata ulama tersebut, tidak, Allah tidak akan menghukummu karena kamu sholat, tapi Allah akan menghukummu karena kamu menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan maksimalnya cuma 2 rakaat. Ya, jadi maksimal cuma 2 rakaat Pak. Seperti itu. Kalau zuhur bisa sampai 4 rakaat. Moga Pak Taruna. Naik pesawat. Ya. Ya. Kalau salat wajib harus berdiri dulu, baru nanti takbiratul ihramnya maksudnya berdiri, baru nanti duduk. Baik. Yang pertama, masalah menghadap kiblat ya. Kita pulang dari umrah dari Timur Tengah membelakangi kiblat. Maka kalau ada kemampuan untuk menghadap kiblat, wajib bagi kita untuk menghadap kiblat. Ada kemampuan misalnya naik Saudia, ada musolanya. Ya, Saudia ada musolanya, ya. Tapi sekarang tidak semuanya Pak. Ada sebagian Saudi juga sudah dihapuskan musolanya.
Kalau ada musola maka wajib bagi kita untuk memakai musola tersebut dalam rangka supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tidak mampu, lebih-lebih sekarang setahu saya dalam mayoritas kasus itu dilarang oleh awak kabin karena alasan keamanan katanya. Ya karena kalau memang ada alasan keamanan seperti itu, maka ini diantara keringanan. Ya dalam kondisi kita sholat di kendaraan ini bukan kondisi ideal, maka diperbolehkan meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, apakah maksudnya berarti maksudnya kita takbiratul ihram menghadap kiblat terlebih dahulu baru duduk, Pak? Wallahu alam, saya khawatir seperti ini malah menyusahkan nanti, Pak ya. Takut takalluf. Bagaimana bayangkan semua orang di pesawat nanti beramal seperti itu? Sulit ya. Wallahu alam, saya belum pernah mendengar adanya penjelasan seperti itu. Namun sekali lagi kita sholat di kendaraan ini kondisinya berbeda, banyak keringanan yang bisa kita dapatkan termasuk dalam masalah arah kiblat. Wallahu alam. Tadi ya, kalau memang mampu kita upayakan, tapi kalau tidak mudah-mudahan itu adalah keringanan. Tapi apakah harus takbiratul ihram menghadap pesawat baru duduk? Saya belum pernah mendapatkan keterangan demikian. Saya pelajari terlebih dahulu, insyaallah nanti saya kabarkan kalau ada saya dapati. Kita cukupkan demikian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.